tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui Pro 4 kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya sore. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yolah Sobat Budaya, masih berawang cek pilih lagi tentunya di menit kelima lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Seperti cek pilih sounding di awal tadi, untuk jam 9 paginya kita bakal ada obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog selama 60 menit ke depan langsung di studio RRI Pro 4 Palembang. Dan saat ini sudah hadir membersamai kita langsung ke studio RRI Pro 4 Palembang. Ada rekan-rekan dari Aliansi Masyarakat Sumsel Peduli Palestina. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi kembali. Coba dites lagi. Pagi. Cek. Coba dites lagi. Pagi. Oke, suaranya belum masuk ya. Yang ini, yang satunya, Mas Edi. Cek. Oke, belum masuk suaranya. Oke, baik. Dan saat ini kita bersama dengan Aliansi Masyarakat Sumsel Peduli Palestina. Tapi sebelumnya kita benahi sebentar ya untuk suara mikrofonnya biar langsung masuk. Harap ditunggu sebentar, Sobat Budaya di mana berada. Iyalah Sobat Budaya, tentunya kebersamaan kita di kesempatan pagi ini masih bersama dengan kawan-kawan yang sudah hadir langsung di RRI Pro 4 Palembang. Kita sounding kembali, ada rekan-rekan dari Aliansi Masyarakat Sumsel Peduli Palestina. Oke. Dan saat ini sudah hadir membersamai kita langsung ada Pak Abdul Somad dan juga Pak Mas Edi Susilo Oke, dan beliau berdua ini merupakan Pak Abdul Somad, Ketua Aliansi Masyarakat Sumsel Peduli Palestina, dan juga Mas Edi Susilo merupakan Ketua Pelaksana ya, dan juga aktivis kemanusiaan. Oke, kita kenalan dulu kali ya, biar kita lebih akrab Iya. Oke, Mungkin kita pantun dulu ya. Boleh, silakan. Dari Palembang Darussalam kita berdoa. Cakep. Untuk Palestina yang terus berjuang di sana. Oke. Terima kasih RRI Pro 4 yang turut bersuara. Oke. Semoga menjadi amal yang berharga di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sayangnya Cek Pilih tidak bisa balas ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita bakal membahas topik mengenai aksi bela Palestina dari Palembang Darussalam untuk Palestina. Oke, jadi ini rekan-rekan dari organisasi yang sudah kita sebut tadi, Aliansi Masyarakat Sumsel Peduli Palestina. Oke, dan sebentar lagi juga dalam waktu dekat akan ada event yang akan segera digarap terkait hal tersebut. Nah, tapi kita mungkin pengen tahu terlebih dahulu mengenai organisasi dari Aliansi Masyarakat Sumsel Peduli Palestina ini sebenarnya organisasi yang bergerak di bidang apa nih Pak Abdul Somad? Ya,
Kita bergerak di bidang sosial, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan alhamdulillah ini udah jilid yang kelima Mas Pilih. Oke. Jadi kita dari jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat, dan sekarang jilid kelima, dan alhamdulillah untuk jilid yang kelima ini insya Allah akan dihadiri oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Ini kita mau ucapkan pantun terima kasih dulu nih. Boleh. Support pemerintah ya. Oke, bertabur pantun pagi ini ya. Iya. Oke, Dari gimana? Musi mengalir doa dan cinta Cakep. untuk Palestina yang terus berjuang di sana. Cakep. Terima kasih Pak Hermandru dan Pak Ratu Dewa tercinta, pemimpin amanah pembela nurani umat manusia. Masya Semoga Allah jaga langkah berdua dalam rahmat dan ridhonya selalu ada. Amin ya robbal alamin. Mas Hedi ada titipan pantun juga kah kira-kira? Oh belum disiapi ya. Oke baik. Nah jadi untuk kesempatan kali ini seperti yang sudah dibilang Pak Abdul Somad tadi ya. Jadi event ini akan segera diselenggarakan dan juga disupport penuh langsung oleh Pak Gubernur dan juga Pak Wali Kota. Dan juga nanti akan dihadiri juga oleh beberapa artis ibu kota tentunya. Ada penyanyi religi juga, ada Opik nanti yang juga akan turut memeriahkan acara tersebut. Tapi kita ke acara tersebut ini kira-kira dilandasi untuk apa nih? Bisa terrealisasikan ini sebenarnya latar belakangnya gimana? Iya. Latar belakangnya tadi kepedulian kita selaku umat Islam yang bersaudara di sana Palestina yang hari ini tertindas ya. Dan kalau hari ini kita temanya lebih kepada membangun Gaza ya. Oke. Jadi kalau di kemarin juga melakukan di Aceh itu bisa kolaborasi dengan Ibu Wali Kotanya dan terkumpul 2 miliar ya, mereka akan membangun klinik impunya di sana, rumah sakit. Kemudian di Sumbar juga dengan gubernurnya terkumpul 2M untuk membangun klinik juga. Karena kalau kita kepengennya, karena kita Palembang Darussalam, kita kepengen punya kenang-kenangan nanti di sana membangun rumah ibadah ya. Mudah-mudahan Allah wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi ini memang kegiatan rutin sudah dilakukan ini kali kelima. Oh, kali kelima. Ini dilakukan per tahun atau gimana nih? Jadi ketika suara itu redup, kita ingin mensuarakan lagi. Jadi menyuarakan kembali. Ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan gitu kan. Dan alhamdulillah di jilid keempat kemarin kita disupport juga oleh aliansi konten kreator Mang Dayat ya. Oh iya Mang Dayat. Alhamdulillah wasilah beliau dan tim itu bisa bertahan sampai 1 minggu setelah acara. Kalau sebelum itu hanya bertahan 2 hari, udah hilang beritanya. Oke. Nah, jadi artinya kita kepengen bagaimana ini, terima kasih sekali lagi pada RRI yang sudah mensupport, bisa mensuarakan ya. Iya, sama-sama. Bisa menjadi bekal amal jariah kita, karena amin. Kalau kita itu berbuat kebaikan maka Allah akan balas juga. Amin ya rabbal alamin. Ada istilah namanya amal jariah, ada dosa jariah. Iya. Ya, dan insya Allah ini berkah ya buat RRI, ini mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Ini ada juga sih saya siapkan pantun. Boleh. Khusus Mas Pilih. Oh, untuk saya, bukan untuk RRI ya. Iya. Tadi RRI udah pertama. Oke, boleh. Host Dindo Pilih, gaya bersahaja. Cakep. Suara teduh bikin suasana berdaya. Cakep. Sukses selalu di udara dan dunia maya. Cakep. Semoga kipramu makin jaya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, Kak, ini panggilannya siapa Kak? Kak Somad? Kak Somad sama Kak Edi. Oke, baik. Kita balik lagi ke organisasi dan kalian geluti saat ini. Kalau Pilih boleh tahu, ini sudah berapa lama Kak ini organisasi ini dari lahir? 2023. Oh, 2023. Ya, jadi kalau jilid pertama, kedua, ketiga itu kita penyalurannya B2B, jadi negara-negara. Oke. Kita penyalurannya lewat diantaranya lewat MUI pusat. Oke. Nah, kalau yang keempat kemarin kan kita sudah lumayan bisa masuk. Kemarin langsung salah satu relawan kita dari Kota Palembang ikut menyalurkan di sana. Oke. Oh, langsung ke sana. Ya, tapi tidak langsung ke Palestina, ke perbatasan di Yordan. Oke. Ya, alhamdulillah.
Oke, baik. Berarti ini dari 2023 sampai sekarang berarti sudah organisasi ini berumur lebih kurang 2 tahun ya. 2 tahun menginjak ke 3 tahun. Oke, baik. Nah, kalau pilih tanya secara pribadi nih. Secara pribadi untuk Kak Somad dan juga Kak Edi, kira-kira yang mendasari kalian aktif di kegiatan sosial ini apa nih, Kak? Ya, pertama ya niatnya lillahi ta'ala ya. Karena kalau kita niatnya hanya ingin dunia saja, kita dapat dunia saja, atau pengen dipuji dan sebagainya ya batas itu aja. Tapi kita ya niatnya karena memang mengharapkan ridho Allah. Kita sebagai saudara sesama muslim ingin membantu ya. Kita juga luar biasa kalau kita lihat di media-media, orang-orang non muslim pun di belahan dunia sana mensuarakan inilah kita yang tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu salah satu yang mengakui pertama kali itu adalah Palestina. Dan kita kepengen saudara-saudara kita di Palestina khusus Gaza juga merdeka. Baik, karena mereka juga saudara seiman juga dengan kita ya, seiman dan juga mayoritas Islam juga yang ada di sana. Jadi sudah kewajiban kita untuk membantu. Jadi dengan hal-hal seperti ini secara tidak langsung juga kita bisa meringankan beban mereka. Oke, baik. Mungkin dibantu juga oleh ini Bang Edi untuk data-data tentang Palestina terkini. Boleh. Ya, kalau aku sih bicara tentang data sih Bang, data yang sudah kami dapatkan, info terbaru terkait Gaza ataupun Palestina yang saat ini. Pertama itu kenapa kita harus bantu Gaza, kenapa kita harus peduli terhadap Palestina. Karena dengan berapa banyak orang yang non muslim itu saja yang membantu Palestina. Berapa banyak orang yang di luar agama Islam aja rasa kepeduliannya ada terkait Palestina. Sedangkan kita yang agama Islam aja di situ sudah terpanggil jiwa kemanusiaan kita. Makanya salah satu yang kita niatkan juga pribadi juga, baik manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu kan. Nah, inilah salah satu wasilah kita untuk bermanfaat, khususnya umat untuk Islam. Nah, terkait data ataupun informasi genosida yang saat ini, itu pertama yang kami dapatkan baru di Oktober kemarin, itu tanggal 7 2025, itu 2,4 juta warga Gaza itu mengalami genosida atau kelaparan. Nah, selanjutnya ada 90% wilayah jalur Gaza itu hancur. Terus ada 80% wilayah jalur Gaza dikuasai penjajah ataupun dikuasai Israel. Itu 80% wilayahnya Palestina saat ini orang Israel yang menguasai. Terus ada 200.000 ton bahan peledak digunakan penjajah Israel. Artinya kita harus antisipasi terkait ini gitu. Terus ada terkait korban jiwa itu ada 9.500 masih hilang atau masih dicari saat ini, karena kemarin juga info terbaru juga yang penjajahan yang terbaru ada 9.500 yang korban masih dicari ataupun korban yang belum ditemukan. Terus ada 4.800 diamputasi, 18%-nya itu anak-anak. Terus ada 2,1 juta kasus penyakit yang menular termasuk 71.000 hepatitis. Terus ada terkait sektor ataupun kesehatannya itu Bang, ada 788 serangan terhadap fasilitas medis ataupun tenaga kesehatan. Ada 38 rumah sakit hancur dan 96 pusat pelayanan kesehatan hancur. Nah, artinya dari beberapa data yang sudah kami dapatkan ini, kalau hati kita belum terpanggil, dipertanyakan jiwa kemanusiaan kita ada di mana gitu. Betul. Melihat saudara kita yang di sana lagi berjuang, membutuhkan bantuan dari kita, lagi berjuang untuk mempertahankan tanah suci di sana, sedangkan kita di sini tidak ada rasa kepedulian, maka dipertanyakan rasa kepedulian kita ataupun rasa kemanusiaan kita terhadap kawan-kawan kita yang ada di Palestina berjuang saat ini. Oke, baik. Berarti di sana ada informan langsung yang menyampaikan keadaan di sana? Iya, benar Bang. Jadi di Kupro, khususnya di Kupro ini ada beberapa relawan kami yang stay di sana gitu Bang, yang khususnya terkait update informasi yang sekarang gitu. Kami dapatkan salah satunya dari
relawan yang ada di sana. Gitu. Yang stay di Ya, sana yang juga stay. ya. Jadi kita juga berkolaborasi dengan warga setempat untuk jadi perwakilan kita di sana. Di antaranya Oke. kita di Jilid keempat kemarin kita membuat pabrik roti. Ya, Oke. Jadi kondisi ketika perang itu informasi dari sana, satu karung gendum itu bisa harganya 30 juta. Nah, jadi makanya ya mungkin kalau di sini normalnya ya berapa ya? Iya, Kalau di sana berapa mahal. puluh ribu Iya. gitu ya. Jadi mereka di sana juga ada yang memang bisnis juga, ya memanfaatkan kondisi perang, jadi jualnya jual mahal. Gitu. Iya, oke baik. Mudah-mudahan dengan adanya ini dan juga event ini, mudah-mudahan juga bisa mengetuk hati seluruh umat Muslim lah ya, dari segala penjuru dunia, bukan hanya Kota Palembang skupnya, tapi kita berbicara Kota Palembang. Jadi untuk target saat ini warga Kota Palembang terlebih dahulu. Oke, Pak Somad dan juga Pak Edi, nanti kita balik lagi ya. Iya, Nanti iya. kita akan membaguskan dulu ini biar nanti kita iya, ngobrolnya lebih Terima kasih. lebih santai lagi ya. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dari
tawa berdengkung-dengkung ngereng serempak rentak pendayung telenggak lengkung kung 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 berduyun-duyun wong sekampung berderuk nak nyelip lumban perahu bukan perahu jongkong dari Muaro Ogan sampailah ke laut Benteng. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budayo Sumatera Selatan. 25 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di Manobe Berado. Yalah Sobat Budayo, kita masih dalam rangkaian Sriwijaya Pagi dan di obrolan komunitas. Masih juga bersama dengan Aliansi Masyarakat Sumsel Peduli Palestina. Masih bersama dengan Pak Abdul Somad dan Pak Mas Edi Susilo. Oke, kita sapa kembali. Bagaimana, masih aman? Aman ya? Aman, Oke, Mbak. Oke, nah ini kan baru masuk suaranya. Oke, Alhamdulillah. jadi lebih nyaman kita ngobrolnya ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita kembali ke topik lagi mengenai aksi bela Palestina dari Palembang Darussalam untuk Palestina. Nah, tadi sudah kita banyak juga bahas mengenai organisasi ini dari Aliansi Masyarakat Sumsel Peduli Palestina ini berarti lahirnya pada tahun 2023 ya. Iya, 20. Oke, untuk saat ini masih eksis sampai saat ini, dan juga program yang akan segera dilaksanakan juga sudah menginjak kali kelima berarti ya. Iya. Oke, kali kelima. Nah, kira-kira dari program yang telah dijalankan aksi bela Palestina ini berarti kan sudah 4 kali sebelumnya. Iya. Nah, kira-kira yang membuat berbeda di jilid 5 ini apa nih? Oke. Boleh. Yang pertama kami informasikan, jadi Aliansi Masyarakat Sumatera Selatan Peduli Palestina ini tidak berdiri sendiri, jadi kita disupport puluhan, kurang lebih ada 30 data ormas yang mensupport kita. Oke. Di antaranya adalah MUI Sumsel, Frop Aplatun, kemudian juga dari MUI Palembang, ya, sekretarisnya kemarin sudah juga buat video ajakan, ya. Kemudian dari Forfest, Ustadz Suskito, ya. Kemudian dari JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Palembang, untuk Kota Palembang itu ada Ustadz Fitriadi. Kemudian juga ada dari VW Muhammadiyah, Buya Ridwan, ya. Iya. Ada juga dari komunitas ibu-ibu, ya, siapa namanya, Unidina, ya, itu siapa ya, apa namanya, Mama Cindo. Mama Cindo. Mama Cindo Nah ini mungkin ini Mas Pini kami buat pantun ya buat para pensupport acara kita ini. Boleh, kan kalau boleh. kita aja yang bergerak mungkin sepi ya acaranya, tapi alhamdulillah pemerintah dukung, ormas dukung, tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat termasuk DMI, Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Bukhari juga support. Seperti kemarin kita juga ke Yayasan Masjid Agin, ke Mas Abdul Razak kalau salah, support juga Masjid Agungnya untuk diberikan parkirnya. Ya. Alhamdulillah. Banyak kali support masyarakat. Jadi kita buat pantun dulu nih buat masyarakat yang support nih. Boleh. Langit Palembang berselimut doa, Cakep. Monpera bergema takbir yang nyata. Cakep. Terima kasih wahai masa aksi bela Palestina jilid 5. Cakep. Kalian datang dengan hati penuh cinta. Langkahmu saksi di bumi Allah. Suaramu tanda iman yang gagah. Semoga perjuangan kalian dijaga menjadi amal jariah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena memang segala sesuatunya acara ini akan berjalan dengan lancar karena support dari satu sama lain. Ya, satu lagi kemarin tuh BKPMI juga support. BKPMI kalau di jilid yang ke-4 itu mereka mengumpulkan secara internal BKPMI itu terkumpul 100 juta. Disumbangkan di jilid 4 ya, dan mudah-mudahan di jilid 5 ini lebih baik, lebih banyak. Amin, karena amin. kita juga sudah minta video ajakan dari Ketua BKPMI Sumsel, Ustadz Firdaus, kemudian Ketua BKPMI Palembang, Ustadz Anang, dan bendaharanya, kebetulan juga bendaharanya ini Ketua Basnas Palembang, Ustadz Ridwan, juga sudah kita minta video ajakan kepada internalnya BKPMI. Oke, baik. Nah, ini jadi Pak Abdul Somad dan juga Pak Edi, cara mensosialisasikan event ini ataupun acara ini ke masyarakat halayak gimana nih caranya? Yang pertama kita sebenarnya ya dari data-data sebelumnya tinggal follow up saja. Kita ada grup namanya Simpul Masa. Jadi Simpul Masa ini
yang memang perlu kita datangi biasanya kita audiensi. Tapi yang cukup mungkin via surat PDF izin Ustadz mungkin atau siapa gitu kan kita nggak bisa hadir karena terbatasnya waktu dan panitia. Izin kami kirim surat PDF gitu kan. Dan mereka bersedia langsung buat video ajakan begitu aja. Karena kan memang ini perlu kesadaran masing-masing mereka karena mereka merasa memiliki. Jadi kita juga sebenarnya nih kita ini wasilah saja. Artinya Palestina ini bukan hanya milik seseorang tapi milik kita semua. Oke, jadi kita yang beragama Muslim, Islam ya memang seharusnya sudah memiliki rasa empati terhadap saudara kita. Oke. Jadi walaupun berbeda negara tapi atas atas dasar ketuhanan kita yang Maha Esa. Nah, tentunya itu yang menjadi pedoman kita harusnya untuk bisa saling membela dan juga saling membantu gitu ya. Oke, baik. Nah, tapi jadi, ini menarik gimana, juga gimana? Mas Billy. Bukan hanya umat Islam yang mensupport. Jadi semua agama pun kita libatkan. Wow. Iya, lintas Jadi, agama. Lintas agama. Lintas agama juga. Di jilid-jilid sebelumnya itu biasanya ada perwakilan dari lintas agama. Termasuk kemudian dari orasi kemarin dari agama Buddha. Oke. Termasuk ini juga insya Allah akan hadir ya dari Walubi Kota Palembang, ketuanya ada Ko Haris Chan ya. Ko Haris. Insya Allah dia akan memberikan orasi juga. Jadi memang ya tadi terpanggil panggilan hati tadi ya. Iya, betul. Oke. Jadi ini mereka tergerak hatinya sendiri untuk mengikuti program ini. Iya, betul. Oke. Jadi mereka ada sumbang juga Yes. atau gimana? Untuk sementara ini Materi juga? orasi baru. Oh, orasi ya dulu. mudah-mudahan nanti ada sumbangsi. Amin. Berarti ini memang dinilai organisasi ini cukup diperhitungkan juga nih. Iya, kalau betul. misalkan sudah dilirik juga oleh yang lintas agama tadi. Betul. Jadi ini memang organisasi sosial yang terpercaya juga di mata orang-orang banyak gitu ya. Betul. Oke, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan akan terus berkembang tentunya ya. Amin. Oke, baik. Termasuk dari olahraga juga. Dari ada Uyokan Runners, ada juga Goes Opi, ada juga dari Ojol. Infonya nanti kan kita ada 3 titik ini Mas Pilih. Yang pertama itu titiknya long march dari flyover Jakabaring menyeberangi jembatan Ampera menuju Ampera itu membawa bendera Palestina. Oke. Nah itu nanti mereka di depannya itu ada rombongan goes. Ada goes juga. Kemudian sebelumnya ada nanti runners yang akan lari membawa bendera. Nah ini kita menyeberangi itu infonya membawa bendera 100 meter ya. Iya, 100 meter Mas. Iya. Wow. Bendera Palestina. Bendera Palestina. Yang dari flyover Jakabaring. Kemudian yang dari DPRD Provinsi itu nanti akan membawa bendera merah putih. Bendera merah putih. Iya. Bendera merah putih. Kemudian menuju Montpera. Dan itu sepanjang jalan juga nanti ada orasi-orasi tokoh agama, termasuk tadi dari Forper. Kalau yang di Plajo insya Allah ada dari Forpes Ustadz Sukito. Iya. Kemudian dari sini ada nanti dari Jati itu alumni jaringan alumni Timur Tengah. Jadi ada yang dari Mesir, dari Madinah, dari Yaman, dari Sudan, alumni yang kuliah di Ustadz LC lah gitu ya. Yang Ustadz LC itu langsung ceramah katanya. Iya betul. Iya. Jadi mereka akan memberikan orasi. Oke, berarti titik akhirnya di Montpera. Di Montpera. Di Montpera. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang tidak bisa long march, tidak bisa berjalan memungkinkan bisa langsung ke sana. Montpera titik utamanya. Nah di situ nanti akan dihibur tadi opik. Iya. Nanti akan ada Untuk penyanyi. generasi milenialnya ada Azando. Azan. Oh iya. Main film katanya ya. Oke. Untuk itu anak-anak milenial Iya. mungkin tahu ya kita aja. Katanya gitu. Iya. Terus kami juga melibatkan ini Mas, terkait acara ini kan kami juga melibatkan dari ojek online khususnya yang ada di Palembang itu kan. Sebelum acara juga beberapa jilid yang sebelumnya ojek online ini alhamdulillah sudah galang dana, mengumpulkan donasi sebelum acara itu mereka sudah aksi-aksi di jalan, khususnya galang dana di jalan untuk aksi Palestina ini.
pas hari H ataupun pas acara itu penyerahannya gitu Mas. Nah, kami juga melibatkan Permaskot, Persatuan Masyarakat Kota Palembang. Mereka juga sebelum acara aksi galang dana juga khusus di pasar gitu Mas. Kalau di jalan di lampu merah itu bagian ojek online, kalau di pasar itu bagian Permaskot ataupun Persatuan Masyarakat Kota Palembang gitu Mas. Dan juga kan di Kota Palembang ini nggak kurang nih anak-anak yang apa namanya organisasi sosialnya Iya. kayak relawan gesit, yang lain, gapai kebaikan itu kalian libatkan semua. Alhamdulillah kalau lintas relawan, pemuda ataupun mahasiswa yang pastinya kami libatkan semua itu Mas. Pasti kami libatkan terkait masa, terkait panitia, terkait aksi ini semuanya pasti kami libatkan dari anak sampai orang tua itu statusnya pasti semuanya dilibatkan gitu Mas. Salah satunya dari mahasiswa, dari relawan, komunitas pasti diajak saya untuk panitia, untuk aksi massa karena di jilid yang kelima ini itu salah satunya itu kami perlu banyak panitia gitu Mas karena bedanya 1 sampai 4 itu salah satunya ada long march gitu kan. Walaupun kemarin jilid 4 kemarin long march-nya itu dari Bundaran Air Mancur Masjid Agung ke DPRD Kota. Nah, tapi sekarang itu ada 2 arah. Pertama ada long march dari DPRD Provinsi itu membawa bendera merah putih ataupun bendera Indonesia dan long march satunya lagi ataupun titik satunya lagi dari Flyover Jakabaring ke Monpera itu membawa bendera Palestina. Artinya di sana nanti titik kumpulnya di Monpera ataupun panggung kami itu ada di Monpera. Ya, bagi yang sudah disampaikan oleh Kak Somad tadi, Bapak Ibu ataupun saudara-saudari yang belum bisa ikut longman, nggak apa-apa, langsung ke Monpera aja karena kita nanti titik kumpulnya di Monpera karena panggung dan talentnya juga di Monpera gitu Mas. Iya, nanti untuk puncak acaranya di Monpera ya. Iya, benar. Jadi kemudian boleh. ada lagi nih Mas Pilih. Gimana? Tentu ya Palembang Darussalamnya kan kota ulama ya. Jadi kita juga didukung, disupport ya dari Mas Puro. Iya. Ketuanya sebelumnya kan Habib apa yang almarhum ya. Kemudian sekarang Ustadz Kemas Ali ya. Kemarin kita di acara haulnya Ustadz Solihin Hasibuan di Masjid Ansori Bandara itu ada mungkin kurang lebih 1.000 sampai 1.500 ibu-ibu yang sedang berkumpul di sana dalam rangka haulnya Ustadz Solihin Hasibuan. Semua asatid yang hadir di situ memberikan video ya ajakan kepada masyarakat Kota Palembang mobil khusus untuk hadir di acara ini. Jadi ini disupport juga oleh para ulama, Mas Puro mobil khusus ya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Somad sendiri tadi kan sempat disinggung juga nih tentang membawa bendera Palestina. Oh iya, betul. Yang berapa meter tadi? 100 meter. Nah, kira-kira itu esensinya apa? Makna simbolik dari pembawaan bendera itu apa nih Kak? Jadi kalau sebelumnya kita kan dijajah nih oleh Belanda, oleh Jepang, kemudian Palestina mengakui kemerdekaan kita. Nah, kita juga ingin mengakui kemerdekaan Palestina. Jadi yang pertama nanti kan ini kita sudah estimasi jarak nih ya. Tentu dari flyover Jakabaring itu estimasinya 25 menit sampai 35 menit. Artinya nanti bendera Palestina ini dia duluan datang ke Monpera. Kemudian nanti akan disusul ya dari Simpang 5 DPRD Provinsi menuju Monpera itu estimasinya 45 sampai 1 jam. Nah, artinya nanti yang Palestina duluan datang, kemudian disusul oleh bendera Indonesia. Jadi kita kepengen Palestina merdeka dan Indonesia mengakui kemerdekaan itu. Sebagaimana kemarin Presiden kita Pak Prabowo juga ya, yang sudah mensupport ya untuk kemerdekaan Palestina. Gitu. Oke, berarti itu memang ada maknanya ya? Betul. Ada makna. Jadi dengan didahulukan dulu bendera Palestina, terus itu disusul oleh bendera Indonesia itu mengisyaratkan bahwa kita juga ingin mengakui kemerdekaan Palestina sendiri. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Somad sama Kak Edi lagi nih, kalau misalkan sudah digelar aksi seperti ini, harapan dari kalian berdua untuk pemerintah setempat kita ini apa nih Kak? Iya. Alhamdulillah kalau informasi dari Kupro selaku yang menginisiasi acara ini, kalau di Sumbar dan di Sumatera Selatan untuk pemerintah ya, itu mereka membuat
surat edaran himbauan wabil khusus kepada ASN ASN. untuk menghadiri acara ini. Bahkan di Sumbar itu membuat semacam challenge-nya, tantangan ya, buat sekolah-sekolah mengumpulkan sukarela donasi di internalnya, nanti yang paling banyak terbesar 3 itu nanti naik panggung untuk simbolis. Oke. Nah itu kalau yang di daerah-daerah lain. Oke, jadi dengan adanya aksi ini diharapkan juga untuk pemerintah setempat, Yeah. khususnya Kota Palembang dan juga para pegawai ASN tadi. Iya. Berarti ini target dari pemerintah, para ASN ini dilibatkan juga ya. Betul. Iya. Dilibatkan dalam hal ini karena memang ASN kan bisa dibilang juga pelopor, Iya. pelopor atau yang menjadi contoh lah ya. Betul. Yang menjadi contoh untuk kita masyarakat. Ya tadi yang harapan kita biasa. tadi kan kalau kita cuma masyarakat saja yang bergerak, katanya cita-citanya kalau di Sumbar, di Aceh bisa membangun rumah sakit, kita misalnya Palembang kepengen punya kenangan di sana, kan tadi udah data nih, Iya. rumah ibadah hancur, rumah sakit Oke, hancur, iya. ya. Kemudian ya sudah pasti rumah-rumah pribadi hancur. Nah kita kepengen punya kenangan nih di sana nih, rumah ibadah ya dari Palembang, Darussalam atau Sumatera Selatan gitu kan. Ya. Jadi kalau pemerintah langsung terjun di sana ya sebenarnya apresiasi kenangan buat mereka sebagai amal jariah di masa kepemimpinan mereka, ada kenangan tuh di sana. Iya. Iya, Itu benar. saya dulu waktu saya jadi wali kota, waktu saya jadi gubernur bangun masjid di Iya. sana. Dan itu bukan hanya insya Allah di dunia mereka dapatkan, tapi juga akhirat. Amin. Karena kalau ustadz-ustadz ceramah itu katanya kalau kita membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, katanya dibangunkan rumah di surga. Amin. Artinya sekecil apapun kontribusi kita untuk membangun kembali Gaza ini, insya Allah dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wabil khusus RRI ini yang sudah Iya. mensiarkan ini, Iya. didengar Pak Wali Kota, Masya didengar Pak Allah. Gubernur, tiba-tiba ya sudah kita bangun di sana. Amin. Masya Allah. Sepertinya baru kali ini dialog Iya. pilih agak merinding ya. Karena Kalau maksudnya- merinding itu merindukan pendamping. Iya, karena memang betul Iya. terkait apapun yang dikatakan Pak Abdul Somad tadi. Jadi mau sekecil apapun pahala yang kita buat, Insya Allah. pasti ada ganjarannya nanti Iya. yang kita akan dapatkan. Oke, nah kita ke Pak Edi. Pak. Pak Edi sudah berarti sudah ikut di kegiatan ini di 5-5-nya Iya, ikut? alhamdulillah Oh, sudah 5-5-nya ikut, iya. ikut. Nah, dari kelima kegiatan ini ataupun keempat kegiatan kemarin ya yang sudah dilewati ya, jilid 1 sampai dengan jilid 4. Kira-kira menurut Pak Edi sendiri respon dari masyarakat Kota Palembang ini gimana nih? Alhamdulillah. Atas pergelaran yang sudah dilakukan. Oke, baik, bismillah. Kalau dari pribadi, alhamdulillah kalau respon terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan terkait khususnya wabil khusus Palestina dari jilid pertama sampai sekarang, alhamdulillah antusias ataupun acara yang sudah kami lakukan itu masyarakat terus antusias Oke. terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Ya walaupun setiap kali dari jilid 1 sampai jilid yang kelima sekarang, setiap kali kegiatan pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu Mas. Ya walaupun dari kekurangan itu kami berusaha untuk menutupinya dan berusaha untuk mengusahakan semaksimal mungkin bagaimana untuk mengusahakan sebisa mungkin gitu Mas. Alhamdulillah terkait antusias masyarakat terus mensiarkan, terus mensuarakan terkait kepalestinaan ini dari pertama sampai sekarang. Makanya kami idenya itu ataupun saran masukan kawan-kawan yang menjadi evaluasi kami setiap kegiatan-kegiatan itu gimana caranya dari pertama sampai kelima ini biar masyarakat khususnya Kota Palembang itu nggak bosan-bosan terhadap kegiatan Palestina ini, ya salah satunya mencari talent-talent baru gitu Mas. Salah satunya Opik ini kan menjadi salah satu talent nasional lah di kalangan masyarakat gitu kan. artis Salah besar satu ya untuk menggait massa gitu kan, untuk mengajak massa dan peserta. Itu salah satu cara untuk menggait massa tadi ataupun mengundang massa tadi itu. Karena kalau kita dari evaluasi sebelumnya, kalau kan dari jilid 1 sampai 3 dan seberapa itu ya untuk menggait massa ataupun biar massa itu bertahan dan menambah, salah satunya mencari talent baru gitu Mas, ataupun
menampilkan mengundang talent-talent baru. Salah satunya kemarin itu ya kami hampir mengundang Wali juga gitu kan, karena persiapannya. Oh iya bagus itu. Iya. Itu kan band religi banget Iya. ya. Kemarin kan di Batam juga, kemarin kan Wali itu Palestina kemarin kan Armada gitu kan, dari Kupro juga gitu kan mengundang Wali, di Bukit Tinggi kemarin Wali gitu kan. Nah itu memang persiapannya butuh waktu yang lumayan panjang gitu Mas. Itu kan waktunya juga katanya kemarin itu minimal itu hamin 3 bulan gitu kan. Iya, schedule-nya ya. Iya benar, SOP-nya gitu. Kami aja hamin 1 bulan itu udah prepare gitu kan. Tapi memang SOP-nya gitu. Hampir kemarin kalau ini ACC mungkin Wali gitu kan yang kami, tapi alhamdulillah diganti sama Mas Opik yang insyaallah hadir gitu. Alhamdulillah itu salah satu untuk laporan kami lah. Terus di IG kami juga terkait laporan kemarin juga kan Mas Patan yang dari Palembang ikut serta penyaluran langsung ke Gaza gitu kan. Ke Yordan. Iya ke Yordan, walaupun belum bisa langsung ke Gazanya, tapi alhamdulillah sudah bisa ke Yordannya gitu kan terkait penyaluran. Nah itu salah satu transparansi kami lah gitu terkait penyaluran terhadap masyarakat khususnya yang ada di Kota Palembang gitu kan. Itu dari saya gitu Mas. Oke. Jadi mungkin untuk ke depan dijadiin itu aja ya, dijadiin pengalaman gitu. Iya benar. Jadi segala sesuatunya harus lebih matang. Amin. Berarti pelajarannya harus berbulan-bulan terlebih dahulu Iya, nih. benar gitu. Karena kan tahu sendiri Wali ya. Benar. Wali dengan schedule yang seabrek-abrek. Jadi kita nggak bisa untuk membatalkan schedule mereka begitu saja. Benar. Oke, nah kalau dari Pak Somad lagi nih terkait generasi muda nih, generasi muda yang ada di Kota Palembang, kira-kira menurut Pak Somad sendiri mereka nih ada kayak misalkan ada juga banyak nggak yang peduli dalam hal ini gitu? Ya, jadi memang kalau kita lihat berbicara tentang pemuda, karena kita juga melibatkan pesantren, jadi memang kalau kita alam ya kalau masyarakat umum ya, tapi ini dikoordinir oleh misalnya di Palembang ini kan ada 70 pesantren, data dari Forpes. Nah itu paling karena ajakan alam mereka niatnya lillah atau karena diajak oleh ustadznya gitu kan, ya mayoritas hampir mungkin sekitar 50% itu pemuda yang hadir, karena kan kita melibatkan pertama Forpes ya, Forpes itu Forum Pesantren Sumatera Selatan di Palembang, Ustadz Suskito tadi ya, sama sekretarisnya Ustadz Eko LC ya. Kemudian JICT kan dia pasti juga ngajak anak-anak ya, baik itu tingkat SMP, SMA ya, yang bisa diajak. Itu ada utusan dari JICT di Palembang ini, jaringan Islam terpadu itu kurang lebih ada 33. Nah itu juga mayoritas yang diajak oleh guru-gurunya adalah ya pemuda ya. Kemudian BKPMI juga, itu juga melibatkan pemuda. Nah, mungkin 10% lah ya, karena kita ada talent seperti Opik ya, mungkin yang mereka senang ya, mudah-mudahan nanti bisa, atau tadi yang lebih sebenarnya kalau pemuda yang Azando tadi ya. Azando itu yang mudah-mudahan itu bisa menarik Gen Z ya. Menarik minat mereka ya. Iya. Oke, baik. Ya sebenarnya kalau misalkan kayak anak-anak pondok pesantren mereka sudah nggak diraguin lagi kalau untuk kegiatan-kegiatan positif ataupun sosial seperti ini. Tapi PR kita mungkin masyarakat umum kali ya, atau mahasiswa-mahasiswa atau generasi muda umum yang mungkin susah dijangkau atau mungkin bicara yang mahasiswa yang masih kuliah nih itu gimana? Kira-kira berapa persen tuh mahasiswa? Kalau tadi kan saya bicaranya JICT, artinya yang memang mungkin secara nurani mereka terpanggil ya. Kalau yang umum mungkin ini coba gimana? Banyak nggak? Tapi biasanya kalau di kampus itu ada organisasi yang misalkan LDK, lembaga dakwah kampus gitu ya. LDK. Biasanya ada juga kan? Ada. Makanya kalau kami, karena saya juga masih mahasiswa, jadi kan tahu ini kondisi mahasiswa yang misalkan rasa kepeduliannya gitu kan, makanya terkadang juga banyak kalimat-kalimat yang kenapa kita harus bantu Palestina gitu kan, karena negara kita juga belum baik-baik saja gitu kan. Nah, pertanyaannya gitu kan yang harus kita luruskan lagi gitu kan ya pertanyaannya. Ya makanya langsung ketika itu ada pertanyaan langsung kami jawab juga gitu kan, untuk mengajak kawan-kawan khususnya di kampus kami pribadi gitu. Terkait itu ya, kalau kondisi mahasiswa sekarang
balik ke niat juga sih, balik ke niatnya pribadi masing-masing. Nah, salah satunya ya kita diwadahi organisasi, ya kita timbulkan dulu nih, kita adakan dulu terkait simbol-simbol ataupun rasa kepedulian kita, khususnya sebelum kita ke Palestina, mungkin rasa kepedulian kita juga dengan diri kita masing-masing gitu kan, dengan diri kita. Seberapa besar kepedulian kita dengan diri kita sendiri gitu kan, baru kita ke Palestina, ke mana gitu kan. Nah makanya ketika ada bencana, ketika ada musibah khususnya di negara kita, maka setiap kali itu pasti kami menyuarakan terkait kemanusiaan gitu sebelum kita ke Palestina. Terkait ada kebencanaan, kami juga bergerak di kerelawanan juga gitu bang. Kerelawanan juga. Kalau saya juga ketua relawannya gitu di nasional. Apa tuh? RNPB. Oh, RNPB. Ya, Relawan Nusantara Penanggulangan Bencana gitu kan. Nah, jadi setiap kali ada bencana gitu kan, setiap kali ada musibah khususnya yang ada di Kota Palembang, ya pasti kami ikut serta ataupun terjun ke lapangan, minimal asesmen gitu untuk mencari data ataupun mengambil data di kejadian tersebut. Baru kami membuat aliansi, mengumpulkan organisasi sebelum kita terjun ke lapangan gitu bang. Nah itu salah satu untuk menumbuhkan rasa kepedulian mereka tadi. Dari sana kita mau mengajak, mensuarakan, entah itu mereka mau atau enggak, ya itu urusan mereka gitu kan. Yang pasti kita sudah menawarkan, kita sudah mengajak mereka gitu bang. Kita tidak perlu memaksakan mereka harus ikut gitu kan. Itu ada di hati nurani mereka. Kalaupun mereka ikut karena kita paksa, niatnya beda gitu bang. Makanya yang penting kita sudah menawarkan, sudah mengajak. Setiap kali pun ada aksi Palestina, pasti kami menawarkan dan mengajak itu. Setiap pribadi, organisasi, pasti kami menawarkan itu. Ya hampir sih semuanya ikut gitu bang. Mahasiswa entah itu dari komunitas, organisasi kampus, dari LDK, FSLDK, pasti mereka ikut dari jilid pertama sampai sekarang. Alhamdulillah mereka ikut terus gitu bang. Oke, betul. Jadi balik lagi ke niat pribadi masing-masing ya. Benar, gitu, jadi lebih baik kita diakui ataupun kita memvalidasi diri kita terhadap Tuhan daripada manusia ya. Karena kalau misalkan memvalidasi terhadap manusia, niatnya beda lagi. Iya, benar. Cari pengakuan ya, benar bang. Minta ngomong ke Dioni ini, cak ini. Tapi kalau misalkan validasinya terhadap Tuhan, kan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin ini nggak terasa ya. Udah di penghujung obrolan kita. Oke, baik. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir untuk dari sisi Pak Somad dan juga Pak Edi berdua. Harapan untuk ke depan, ini dua harapan ini pilih minta. Jadi harapan untuk organisasi, harapan untuk event ini. Jadi untuk aliansinya harapannya gimana ke depan, dan juga untuk event yang akan digelar ini harapannya gimana? Dari Pak Somad dulu. Baik, terkait aliansi ya, kami berterima kasih sekali ya atas support semua, baik pemerintahan, ormas, tokoh masyarakat, Thomas Toga ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, karena ya kita ini kan tak ada apa-apa kalau tanpa support teman-teman semua. Ya, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Herman Deru, kepada Pak Ratu Dewa dan teman-teman ormas yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya, kurang lebih kami ada data ada 30-an ya. Ikut mendukung ya. Mendukung. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan harapannya ya, wabil khusus untuk jilid 5 ini kami harapkan kepada masyarakat Palembang, Darussalam, Sumatera Selatan yang pada hari H itu tidak ada agenda, tidak ada kegiatan, ataupun biasanya hari Ahad ini kan banyak kondangan ya. Tapi insya Allah kita estimasi jam 10 itu udah selesai lah ya. Jadi mereka tetap pagi yang mungkin kalau mau menyengaja olahraga agak sungkan gitu ya, tapi mungkin ada momen ini nanti mereka bisa ikut long march yang mungkin dari seberang sini bisa di DPRD provinsi, yang di seberang sana bisa kumpul di flyover. Itu harapan kami kepada masyarakat Kota Palembang, wabil khusus Sumatera dan Sumatera Selatan ya, karena juga kita menghimbau dari Banyuasin, Musi Banyuasin juga dari Palembang dan dari Indralaya dan Kayu Agung ya, wabil khusus lewat Porfes ya, dan karena mereka punya
link ke sana pesantren kan banyak tuh di Musi Banyuasin ada di Indralaya ada Indralaya ada macam-macam, ada Rodotul Ulum yang besar-besar ya. Nah, kita juga minta mereka menghimbau ya Porpes dan Jaringan Islam Terpadu ini untuk hadir di sana. Mungkin ini ya, saya kasih hadiah pantun juga ini untuk yang sudah berpartisipasi di sesi terakhir ini untuk masyarakat Kota Palembang khusus ya. Dari Musi mengalir berkah ilahi, Cakep. menembus hati umat yang peduli. Cakep. Wahai warga Sumatera Selatan dan Palembang Darussalam tercinta, Cakep. mari satukan doa dan langkah untuk Palestina. Jangan diam saat saudara kita terluka. Cakep. Bangkitlah bersama dengan jiwa merdeka. Cakep. Karena kepedulian adalah cahaya yang kelak bersinar di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Oke, cukup Pak Sobat. Ya. Selanjutnya boleh Pak Edi. Kalau dari kami harapannya khususnya untuk pemerintahan, pemerintahan dan umumnya kepada masyarakat Sumatera Selatan, atau khususnya Kota Palembang, pada Palestina ya kita terus berjuang bersama Palestina, kita terus mendoakan Palestina juga sebaliknya gitu pasti mendoakan khususnya ya kawan-kawan di Indonesia. Begitu juga kita juga terus berjuang dan terus menyuarakan, terus kalau di kami mahasiswa itu terus berisik untuk Palestina gitu. Ya, makanya tidak henti-hentinya kami ya walaupun tidak acara aksi-aksi bela Palestina, kami juga buat acara-acara kecil gitu Bang, maksudnya kayak di kampus, di jalan, terus menyuarakan Palestina itu salah satu kegiatan yang semestinya itu kita lakukan khususnya di apalagi di organisasi ataupun komunitas yang ada bidang kemanusiaan, bidang sosial ataupun keagamaan gitu, salah satunya yang harus menjadi program mereka gitu kan. Terus dari kami juga itu ada kalimat sedikit boleh. Untuk penutup itu, genjatan senjata bukanlah akhir dari perjuangan karena Palestina belum benar-benar merdeka. Penderitaan mereka masih nyata, hak-hak mereka terus dirampas dan penjajahan belum berakhir. Maka mari sambut seruan aksi Palestina Jilid yang kelima. Dukungan kita harus tetap berjalan dan dalam doa ini kita terus bersuara dan aksi nyata hingga Palestina benar-benar merdeka. Jangan berhenti peduli karena kemanusiaan tak boleh tunduk pada keadilan. Bersama Palestina, Indonesia bersama Palestina terus merdeka. Terima kasih. Sesi terakhir ini mungkin Boleh, untuk RRI dan Mas Billy ya. Nah, saya kasih pantun penutup ya. Boleh. Pantun tutup. Lanjut. Gelombang RRI Pro 4 menembus ruang udara. Cakep. Menyapa hati dengan berita yang berharga. Cakep. Terima kasih RRI Pro 4 yang luar biasa. Cakep. Telah suarakan kepedulian dan cinta sesama. Bang Dindo pilih pembawa acara bersahaja. Santun bicara penuh makna dan makrifat. Semoga Allah limpahkan berkah dan pahala. Amin. Dalam setiap kata yang menebar rahmah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Pak Abdul Somad dan juga Pak Mas Edi Susilo selaku dari Aliansi Masyarakat Sumsel Peduli Palestina yang ada di Kota Palembang. Tentunya mudah-mudahan senantiasa akan diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang biar tetap bisa menebar kebaikan dan juga berguna untuk seluruh yang membutuhkan tentunya ya. Oke, baik, dan mudah-mudahan ke depan makin berkembang lagi aliansinya dan juga makin banyak peminat serta anggotanya makin bertambah lagi dan juga makin banyak mitra lagi yang akan berkontribusi tentunya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mewakili LPP RRI Palembang, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri kebersamaan kita di obrolan komunitas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalang
bagaikan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan.